Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM H0124518 kelas D, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di video ini, saya akan menjelaskan semua materi yang telah saya pahami selama mata kuliah pengantar pendidikan oleh Bapak Adi Isma SPD MPD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Jadi, pendidikan merupakan proses fundamental yang berpusat pada hakikat memanusiakan manusia dengan tujuan utama mencapai pengembangan pribadi yang utuh atau holistik, baik secara intelektual, karakter, sosial, maupun spiritual, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dari makalah Dimensi dan Hakikat Manusia, itu saya memahami bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan manusia secara holistik, mencakup dimensi sebagai makhluk individu. Dan kedua yaitu landasan pendidikan yang membahas berbagai landasan yang menopang praktik pendidikan termasuk landasan filosofis, sosiologis, kultural, dan psikologis. Landasan ini memastikan bahwa pendidikan memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan konteks sosial dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu pada makalah aliran dan teori pendidikan, yaitu mengulas berbagai aliran filsafat pendidikan seperti perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme yang memberikan pandangan berbeda tentang tujuan kurikulum dan metode pendidikan. Teori pendidikan yaitu menjelaskan teori-teori belajar utama seperti behavioristik, kognitivisme, dan humanistik yang menjadi dasar dalam merancang strategi dan praktik pembelajaran yang efektif. Pada makalah psikologi pendidikan, yaitu menjelaskan tentang peran psikologi pendidikan sebagai ilmu yang mempelajari perkembangan belajar, motivasi, dan manajemen kelas. Tujuannya adalah membantu pendidikan merancang pembelajaran yang sensitif, merangsang potensi siswa, dan mengatasi hambatan belajar. Selanjutnya yaitu fungsi dan lingkungan pendidikan. Pada makalah ini menjelaskan yaitu pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak dan peradaban bangsa sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu memiliki fungsi-fungsi penting meliputi sosialisasi, kultural, ekonomi, dan politik. Lingkungan pendidikan yang paling utama yaitu pusat pendidikan, yaitu keluarga dasar pembentukan karakter, dan sekolah pengembangan intelektual dan sosial terstruktur. Terakhir yaitu masyarakat, penguatan nilai sosial dan keterampilan hidup. Ketiganya itu memiliki hubungan timbal balik yang saling mendukung. Selanjutnya pada materi sosiologi pendidikan, menjelaskan peran sosiologi dalam menganalisis hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Sosiologi pendidikan membantu memahami faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi proses belajar dan menghasilkan lulusan yang siap berperan aktif dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Selanjutnya yaitu sistem dan masalah pendidikan di Indonesia. Makalah ini membahas kerangka dasar pendidikan di Indonesia, termasuk landasan hukum dan program wajib belajar seperti wajib belajar 12 tahun. Sistem pendidikan nasional bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang terpadu dan merata. Selanjutnya pada makalah masalah aktual pendidikan di Indonesia.
pada materi ini itu mengidentifikasi isu-isu kontemporer dalam pendidikan, seperti perlunya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, penyesuaian kurikulum dengan keterampilan pada di abad ini, yaitu abad ke-21, dan perluasan pemanfaatan teknologi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan inklusif. Materi ini menjelaskan konsep dan urgensi pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik, termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau disingkat dengan ABK, dalam lingkungan belajar yang sama. Tujuannya itu untuk menciptakan generasi yang mandiri, toleran, dan menghargai perbedaan. Sekian dari saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.